nyenggol timnas Indonesia, bahkan terdengar rasis. Baladewa kecewa dengan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani minta dan berikan saran pada PSSI kalau pemain timnas Indonesia jangan kebanyakan bule, karena kurang enak dilihat, berbeda ras dan warna kulit dan mata yang kebiru-biruan. Tentu saja ini mengundang amarah para supporter. Kenapa bisa Ahmad Dhani berpikir seperti itu sampai-sampai Baladewa fans Dewa menyatakan protes? Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya. Rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Banyak yang geram dengan Ahmad Dhani ini, termasuk Hamdan Hamedan yang kasih paham Ahmad Dhani. Di Instagramnya, dia menuliskan sepak bola itu tak ada urusannya sama warna kulit, warna mata, atau warna rambut. Yang penting skill mainnya. Sama kayak musik, tak peduli musikusnya berambut pirang, hitam, atau biru. Yang penting musiknya enak didengar. Sepak bola tak ada urusannya sama eugenics, apalagi perkawinan rekayasa demi keturunan unggul. Yang penting bukan benihnya, tapi bagaimana bibitnya dibina, skill ditempa, kerja keras dilatih, dan kecerdasan bermain di lapangan diasah. Asli tulisan Hamdan Hamedan ini membuat Ahmad Dhani terlihat bodoh yang tidak mengerti tentang sepak bola. Ini yang dinamakan yang penting bicara, biar tampil walau tak berguna. Baladewa menyayangkan Mas, statement dari Mas Dhani yang membawa warna kulit, bola mata dalam dunia sepak bola kita. Mas, sebagai kaum bola, pecinta bola, siapapun yang bertanding di lapangan itu semuanya sama, setara. Tidak ada perbedaan warna kulit. Argumentasi itu tidak bisa diterima sebagai orang yang berpikir Mas Dhani sesat pikir kayaknya. Reteh ini Mas, reteh. Sebagai warga Jawa Timur, ya obrek. Ahmad Dhani bahkan mengusulkan agar cari pemain dari Afrika, agar menaturalisasi pemain 40-an dan dijodohkan dengan perempuan Indonesia, dan anaknya kelak dibina menjadi pemain bola. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Gara-gara hal ini, supporter bola sampai mendoakan semoga kelak anak Ahmad Dhani berjodoh dengan orang Senegal agar keinginannya tercapai. Lalu ada seorang anggota DPR yang juga mengkritik harusnya pencapaian timnas saat ini dirasakan juga oleh pemain-pemain lokal, jangan hanya memakai pemain naturalisasi saja. Semakin banyak pemain-pemain naturalisasi kemudian kita lakukan, artinya bahwa pada kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat terbatas tetapi sangat-sangat berharga seperti begini, sebenarnya dalam pendekatan yang sangat sempit, memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Sehingga saya tidak tahu polanya seperti apa, mestinya ada ruang juga yang diberikan kepada pemain-pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama juga. Entah bentuknya seperti apa, tetapi harapan kami bahwa dengan sudah begitu banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang masuk di Indonesia dan ikut menguatkan timnas, ada plus minus sesungguhnya. Tetapi tujuan utama kita, anak-anak bangsa kita yang telah kita latih dari sejak usia muda, tidak kehilangan kesempatan emas. Jawaban singkat untuk Ibu DPR ini adalah Timnas Indonesia dan PSSI tidak akan melakukan naturalisasi kalau saja ada pemain lokal yang mampu membawa timnas sampai di titik ini. Nyatanya tidak ada. Justru dengan adanya naturalisasi, makanya timnas Garuda semakin mengudara dan jadi sorotan dunia. Masalah pembinaan itu terus dilakukan. Tapi masalah pencarian bibit unggul sedari dini sudah pernah dilakukan dan terus dilakukan. Naturalisasi tidak akan pernah berhenti selama tidak ada pemain lokal yang mumpuni. Erick Thohir sampai angkat bicara, kalau pemain naturalisasi itu tidak mudah. Mereka Indonesia, mereka harus melepas paspor mereka, dan segala fasilitas yang negaranya berikan sebelumnya harus hilang karena jadi warga Indonesia. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Ya, mereka di sini nggak dibayar. Ketika mereka cedera, ya, bisa out of the season 6 bulan, tiba-tiba tidak punya klub, siapa yang nanggung?
Ya kan, hal-hal seperti ini tadi nggak bisa kita hanya lihat bagaimana Arhan sekarang tidak bermain di Korea, sekarang dia kontrak ke klub di Thailand. Kenapa? Survival. Karena dia ingin buktikan saya main. Gitu. Dan hal-hal seperti ini terjadi. Marcelino dari Belgia kita selamatkan ke Oxford. Kenapa? Supaya jam terbangnya naik. Dan lihat berapa bulan Marcelino di Inggris dibandingkan di Belgia, jauh kelasnya sekarang. Nah, inilah yang saya rasa konstekstual memikirkan tim nasional Indonesia ini sudah sangat kompleks, tidak seperti tim nasional kita sebelum-sebelumnya.